Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Raditya dengan NIM 6423231, kelas 643F01. Saya Anissa Syahrani dari kelas 3F dengan NIM 642322621. Perkenalkan, nama saya Baby Cahyanisa dengan NIM 6423226. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffikan Saraditya dengan NIM 6432617. Perkenalkan, saya Nur Khalifah dengan NIM 642322607. Di sini ada objek pajak. Pada studi kasus kami kali ini, kami menganalisis PT City sebagai pengusaha kena pajak. PT City itu apa sih? Jadi, PT City merupakan perusahaan yang beroperasi dalam sektor jasa iklan luar ruang atau out of home advertising, termasuk Videotron, billboard, dan signet digital. Karena PT City sudah termasuk PKP, oleh sebab itu setiap transaksi PT City dengan customer atau klien akan dikenakan PPN tanpa pengecualian. Kemudian di sini ada mekanisme pemungutan PPN pada PT City. Pada penerapannya, PT City sebagai PKP ialah sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan PPN sebesar 11% atas penyerahan BKP atau barang kena pajak. Yang kedua, membuat faktur pajak pada setiap penyerahan BKP. Yang ketiga, menyampaikan laporan perhitungan pajak dengan SPT masa dalam jangka waktu 30 hari setelah berakhirnya masa pajak. Yang terakhir atau yang keempat, melakukan setoran pajak yang terutang ke kas negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya sebelum laporan masa berikutnya. Di sini ada perhitungan. Perhitungan pajak pertambahan nilai dalam Undang-Undang 7 tahun 2021, tarif PPN meningkat dari 10% menjadi 11% dan akan berlaku mulai 1 April dan sampai sekarang di bulan Desember tahun 2024 tarif PPN masih sama dengan 11%. Adapun cara menghitung PPN dilakukan dengan mengalihkan tarif PPN sebesar 11% dengan dasar pengenaan pajak yang mencakup harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya. Di sini kita bisa melihat cara menghitung PPN terutang, yaitu PPN sama dengan DPP dikali tarif PPN, yaitu 11%. Mekanisme penyetoran pajak pada PT City. Langkah-langkah penyetoran PPN. Yang pertama, menyiapkan dokumen faktur pajak, masukan dan faktur pajak keluaran di masa pajak yang diperlukan. Yang kedua, membuat rekapan atas faktur pajak masukan selama di bulan bersangkutan. Yang ketiga, membuat rekapan atas faktur pajak keluaran selama di bulan bersangkutan. Yang keempat, memasukkan data tersebut dan jadikan satu ke dalam working paper atau sesuai dokumen di Excel. Yang kelima, menghitung PPN di bulan bersangkutan pada working paper, karena untuk menentukan kurang bayar atau lebih bayar. Yang keenam, jika terdapat kurang bayar, maka akan dibuatkan billing. Yang ketujuh, selanjutnya, lakukan pembayaran ke bank untuk mendapatkan PPN atau bukti penerimaan negara. Yang kedelapan, jika sudah mendapatkan PPN yang di dalamnya ada NTPN, maka masukkan NTPN ke dalam sistem PPN, sehingga PPN dapat dilaporkan jika sesuai dengan angka yang sudah dibayarkan. Yang kesembilan, jika sudah selesai, maka proses lapor dapat dilakukan pada sistem PPN atau web-based e-faktur. Yang ke-10, jika sudah dilaporkan, maka akan mendapatkan BPE dan SPT. Selanjutnya, sebelum mengisi SPT masa PPN, pertama-tama kita akan mengisi formulir rekapitulasi dan perolehan. Kita isi dulu nama PKP, NPWP, dan masanya. Jika sudah, pertama diketahui jumlah nilai DPP dari formulir 1111A2 sebesar 19.954.285.882 rupiah. Dikali dengan tarif PPN 11%, hasilnya 2.194.971.448 rupiah. Lalu diketahui DPP-nya diperoleh dari penjumlahan 1B2 dengan faktur pajak kode 01, 04, 06, dan 09, maka diperoleh 19.053.384.981 rupiah.
dikali 11%, hasilnya Rp2.095.872.394. Lalu diketahui DPP-nya diperoleh dari penjumlahan 1B1 dengan faktur pajak kode 02 dan 03, maka diperoleh Rp900.900.901 dikali 11%, hasilnya Rp99.099.099. Lalu diketahui jumlah nilai DPP dari formulir 1111B2 sebesar Rp16.113.889.535 dikali 11%, hasilnya Rp1.772.704.116. Lalu diketahui jumlah nilai DPP dari formulir 1111B3 sebesar Rp2.238.720 dikali 11%, hasilnya Rp246.259. Jumlah DPP pada rekapitulasi perolehan 2A ditambah 2B ditambah 2C yaitu Rp16.111.108.255 dan jumlah PPN-nya yaitu sebesar Rp1.752.950.375. Lalu jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dari rekapitulasi perolehan 2A ditambah 2B sama dengan Rp1.772.704.116. Jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan dari PM yang dapat dikreditkan yaitu 3A tambah 3B4 sebesar Rp1.772.704.116. Lanjut, kita akan mengisi SPT. Kita isi nama PKP, alamat, nomor telepon, dan NPWP, dan masanya. Oke, yang pertama, DPP pada penyerahan yang dipungut sendiri oleh klien yang bersangkutan tadi sudah diketahui dari rekapitulasi kode 1C1 yaitu Rp19.384.981 dikali tarif PPN 11% jadi Rp2.095.872.394. DPP pada penyerahan yang dipungut oleh perusahaan diketahui dari rekapitulasi 1C2 yaitu Rp900.900.901 dikali 11% jadi Rp99.099.099. Jumlahkan DPP dari kode 1A1 sampai 1A5 hasilnya Rp19.094.285.882 dan jumlah PPN-nya sebesar Rp2.194.971.448. Maka jumlah seluruh penyerahan yaitu sebesar Rp19.954.285.882. Penghitungan pajak keluaran dapat dilihat dari jumlah PPN pada penyerahan kode 1A1 sebesar Rp2.955.872.394. Penghitungan pajak masukan yang dapat diperhitungkan diperoleh dari rekapitulasi kode 3A sebesar Rp1.772.704.116. Maka diperoleh pajak kurang atau lebih bayar dari penghitungan kode 2A dikurang 2B dikurang 2C hasilnya Rp323.168.233. Kesimpulannya, dikarenakan pajak masukan lebih kecil dibandingkan pajak keluaran, maka pajak tersebut merupakan pajak kurang bayar. Oleh sebab itu, PT City harus bayar sebesar Rp323.168.233 ke kas negara sebelum batas waktu yang ditentukan. Terakhir yaitu mekanisme pelaporan PPN pada PT City secara online. Yang pertama, login ke web prefektur dengan memasukkan NPWP, username, dan password. Setelah berhasil,
Pilih menu lapor dan klik pada SPT masa PPN untuk memulai pengisian e-SPT. Lalu yang ketiga, pilih masa dan tahun pajak yang akan dilaporkan, kemudian mengklik tambah SPT. Pada tahap berikutnya, yang keempat, lengkapi data SPT dengan memilih jenis SPT yang sesuai, yaitu formulir 1111 untuk PPN umum, dan mengisi detail dokumen terkait PPN keluaran dan masukan berdasarkan faktor pajak yang relevan. Lalu setelah semua data diisi, sistem akan secara otomatis menghitung jumlah pajak yang terhutang termasuk PPN kurang bayar atau lebih bayar. Setelah itu, yang keenam, unggah dokumen tambahan. Ini termasuk original. Kemudian yang ketujuh, validasi untuk memastikan semua data sudah benar sebelum mengklik submit untuk mengajukan laporan perusahaan. Lalu akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang diterima melalui email atau SMS. Setelah proses pelaporan selesai, unduh bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai bukti bahwa pelaporan telah berhasil dilakukan. Di sini ada bukti bahwa PT City telah melakukan pelaporan PPN secara online. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.